Bab ke-88. Sialan, mana sakit lagi? Gerutunya lirih. Namun, setelah rambutnya kembali rapi, ia malah menyunggingkan senyum lebar seperti orang gila. Hal itu sontak membuat yang lain heran. Lo gila ya? Tanya Raka, menatap Heru dengan ekspresi penuh tanda tanya. Heru langsung membantah. Apaan sih? Gue nggak gila ya? Enak aja loh. Gue masih waras. Kesalnya. Clara ikut bertanya. Kalau nggak gila, terus kenapa? Baru aja diputusin 2 cewek. Tadi mukanya sedih, sekarang senyum-senyum sendiri. Heru masih dengan wajah sumringah menjawab santai. Tadi itu cuma akting. Kehilangan 2 pakarsi biasa, masih banyak stok lain. Seketika suasana hening. Semua menatap Heru dengan ekspresi ingin memukulnya. Galena melipat tangan di dada. Kak Heru suka mainin perasaan cewek. Hati-hati nanti ada cewek yang kakak suka banget, terus dia malah nggak percaya sama kakak. Ekspresi Heru langsung berubah. Jangan dong, nah. Ujarnya dengan nada melas. Melihat itu, yang lain langsung tertawa puas. Alvin menghela napas. Udah. Cepat pilih baju kalian. Kita masih harus ke wahana AE. Mereka akhirnya melanjutkan belanja, memilih pakaian, lalu membawa semuanya ke kasir. Setelah selesai, mereka berangkat ke wahana AR di Bogor. Sesampainya di sana, mereka langsung berganti pakaian yang lebih santai dan ringan. Setelah siap, Galena menghampiri suaminya dan mengecek luka di lengannya. Meskipun sudah lumayan kering, ia tetap khawatir jika terkena air sungai yang tidak begitu jernih. Kak, nggak apa-apa kalau ikut? Tanyanya, jemarinya lembut menyentuh luka Dava. Dava tersenyum kecil, mengelus kepala Galena dengan lembut. Nggak apa-apa, sayang. Ini udah kering kok. Galena hanya mengangguk dan merangkul lengan Dava yang sebelah kanan. Raka menyenggol Heru sambil menyeringai. Pak Bos sama Bu Bos, kalian berdua ini udah ngalahin Romeo dan Juliet. Heru tertawa. Romeo sama Juliet mah kalah jauh. Ini mah versi yang gak ada tragedinya, langsung happily ever after. Galena hanya mendengus pelan, tapi tetap tidak melepaskan rangkulannya. Dava, seperti biasa, tetap tenang dan hanya mengelus kepala Galena lembut. Di sisi lain, Acha dan Tika saling pandang dengan heran. Sebenarnya, sejauh mana hubungan mereka? Tapi mereka memilih diam, tidak bertanya. Setelah semuanya bersiap, mereka turun ke pinggiran sungai, tempat start dari Arung Jeram. Dan di sana sudah ada pemandu yang kini mulai membagi kelompok karena perahu hanya bisa menampung maksimal 5 orang. Oke, kita bagi jadi 2 tim. Perahu pertama diisi 5 orang, perahu kedua 4 orang. Silakan kalian berlima perahu pertama, dan kalian berempat perahu kedua. Ucap pemandu itu memisahkan ke-9 orang menjadi 2 kelompok. Di perahu pertama ada Dava, Galena, Clara, Kafka, Alvin. Dan di perahu kedua ada Heru, Raka, Acha, dan Tika. Heru langsung berseru. Gue mau satu perahu sama Pak Bos sama Kafka biar bisa lihat mereka tetap cool di tengah arus. Raka tertawa. Udah, lo di sini aja. Biar gak ada yang jatuh gara-gara kebanyakan gaya. Akhirnya, mereka menaiki perahu masing-masing. Dava duduk di bagian tengah perahu pertama, dengan Galena di sampingnya. Alvin dan Kafka duduk di belakang, sedangkan Clara di bagian depan. Di perahu kedua, Raka dan Heru duduk di belakang, sementara Acha di Raka, Heru, Acha, dan Tika. Dalam hitungan detik, perahu mereka miring tajam ke kanan. Ye, teriak Raka panik. Heru yang awalnya tertawa langsung berubah ekspresi. Jangan-jangan wah. Tanpa bisa menghindar, BURR. Satu persatu mereka terlempar ke air sungai. Di perahu pertama,
Galena, Dava, Clara, Kafka, dan Alvin langsung tertawa puas melihat kejadian itu. Astaga! Beneran jatuh dong. Clara terpingkal. Kafka yang biasanya tenang bahkan tersenyum tipis. Bagus, terlalu banyak gaya soalnya. Alvin menggeleng-geleng. Tadi katanya jago arung jeram, mana jagonya? Sementara itu, di dalam air, Raka muncul ke permukaan sambil terbatuk-batuk. Gila! Ini dingin banget. Acha berusaha berenang ke arah perahu sambil merapikan rambutnya yang basah. Gila nasib banget ini. Tika yang wajahnya masih syok menatap Heru dengan tajam. Lo katanya sering arung jeram. Kenapa malah jatuh juga? Heru tertawa kecil sambil berenang mendekati perahu mereka yang mulai distabilkan oleh pemandu. Hahaha, seru kan? Ini pengalaman yang gak bakal dilupain. Raka mendengus. Gue gak bakal lupain ini, apalagi ketawa puasnya mereka. Dari perahu pertama, Galena masih tertawa. Kak Raka, Kak Heru, gimana rasanya jeti es batu? Dava yang sedari tadi diam hanya menghela napas kecil. Makanya, jangan kebanyakan gaya. Heru mengangkat tangan, menyerah. Oke, kita kalah. Tapi abis ini kita bakal balas dendam. Tika menghela napas sambil merapikan rambutnya yang basah. Balas dendam gimana? Mau jatuhin mereka juga? Raka menyeringai lisik. Bisa diatur. Mendengar itu, Clara langsung tertawa menantang. Siapa takut? Ayo kalau bisa kejar kita. Serunya, lalu tanpa ragu memerintahkan teman-temannya untuk mendayung lebih cepat. Meninggalkan Heru, Raka, Acha, dan Tika di belakang. Weoi! Curang! Teu anyeje oyan weoi! Teriak Heru panik melihat perahu pertama melaju jauh. Acha yang awalnya pasrah kini mulai tertawa dan ikut bersemangat. Ayo cepat naik lagi! Kita nggak boleh kalah! Perjalanan arung jeram pun berubah menjadi perlombaan liar. Kedua perahu itu kini saling kejar-kejaran, masing-masing berusaha unggul. Namun, karena perahu pertama sudah meninggalkan yang kedua cukup jauh, selisih jaraknya lumayan sulit dikejar. Heru yang memang sudah terbiasa dengan arung jeram mulai mendayung lebih kuat, mencoba memperpendek jarak. Namun, perahu pertama pun tak kalah hebat. Clara dan Alvin mendayung sekuat tenaga. Kafka dan Dava tetap fokus, sementara Galena sibuk tertawa senang. Melihat itu, Dava yang biasanya tenang tiba-tiba tersenyum lebar. Semangat Galena benar-benar menular. Ayo, kita nggak boleh kalah. Katanya, kini lebih bersemangat. Kafka yang juga biasanya kalem justru tampak antusias. Jangan kasih mereka kesempatan buat mendekat. Mereka makin dekat. Seru Galena saat melihat Heru dan Raka semakin agresif mendayung. Heru tertawa puas. Gue bilang juga apa, nggak akan lepas dari kita. Raka ikut menyeringai. Udah siap-siap aja. Tika yang awalnya hanya ikut-ikutan kini malah ikut bersemangat. Kalau udah dekat, kita cipratin air biar mereka panik. Cipratin apanya? Langsung tabrak aja perahu mereka biar terbalik sekalian. Sahut Raka penuh semangat. Clara langsung menoleh Pak. Buat kalian. Acha menjerit kecil sambil tertawa. Sialan, basah semua. Sementara itu, Dava yang biasanya paling tenang kini malah ikut tersenyum lebar, melihat kekasihnya begitu senang. Sejenak ia bahkan lupa dengan luka di lengannya. Heru masih belum puas. Oke, kalau gitu kita pakai cara terakhir. Cara apa? Tanya Tika curiga. Heru menyeringai. Kita bikin gelombang besar biar perahu mereka miring. Raka langsung menangkap maksudnya. Setuju? Ayo, dayung sekuat tenaga. Mereka mulai mendayung dengan tenaga penuh, menciptakan gelombang besar yang mengguncang perahu pertama. Kafka tetap fokus, tapi ekspresinya menunjukkan ia menikmati permainan ini.
Tahan keseimbangan. Katanya tenang, tetapi tetap waspada. Galena menggenggam lengan Dava lebih erat. Mereka beneran niat ngejatuhin kita. Dava yang biasanya kalem kini malah lebih bersemangat. Kita nggak boleh kalah. Kaf, Al, Dayung lebih kuat. Kafka dan Alvin langsung menurut, sementara Galena dan Dava berusaha menjaga keseimbangan perahu. Gelombang semakin kuat, perahu mulai bergoyang keras. Weoyeyeye! Clara kembali berteriak saat perahu mereka hampir miring. Jangan sampai jatuh! Teriak Galena. Haru dan Raka semakin bersemangat mendayung, menciptakan gelombang besar untuk mengguncang perahu pertama. Namun, tanpa mereka sadari, justru gelombang itu berbalik menyerang perahu mereka sendiri. Wow. Keseimbangan wiwi. Raka panik saat perahu mereka mulai oleng. Haru mencoba menstabilkan, tapi sudah terlambat. Dengan satu guncangan besar. Wioa apa? BURR. Raka, Haru, Aca, dan Tika lagi-lagi terlempar ke sungai. Di perahu pertama, Galena, Dava, Clara, Kafka, dan Alvin langsung meledak dalam tawa. Hahaha, mereka jatuh lagi. Clara tertawa sampai memegang perutnya. Kafka yang biasanya tenang, bahkan tak bisa menahan senyumnya. Padahal yang niat ngejatuhin, malah jatuh sendiri. Dava tersenyum kecil, menggelengkan kepala. Senjata makan tuan. Galena tertawa puas sambil melambaikan tangan ke arah Raka dan Heru yang muncul ke permukaan dengan wajah penuh kekesalan. Kak, rasanya gimana jati es batu 2 kali? Raka menyembur air dari mulutnya. Sialan, dingin banget. Heru mengusap wajahnya yang basah sambil mendengus. Kenapa malah kita yang jatuh lagi sih? Aca dan Tika tertawa lemas sambil berenang ke arah perahu mereka. Sementara itu, orang-orang lain yang juga sedang arung jeram ikut tertawa menyaksikan permainan mereka. Beberapa bahkan bertepuk tangan, menikmati tontonan gratis dari 2 perahu yang saling bertarung itu. Seorang pemandu yang melihat kejadian itu hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. Biasanya arung jeram buat melatih kekompakan, ini malah dijadiin perang air. Galena tersenyum lebar, melihat Dava yang juga tampak lebih bersemangat dari biasanya. Kakak, senang ya? Tanyanya sambil menggenggam tangan Dava. Dava menoleh, senyumnya masih tersisa. Ya, lihat kamu senang, aku juga ikut senang. Galena tersipu, sementara Clara dan Alvin masih sibuk menggoda Raka dan Heru yang masih berenang di or dengan wajah kesal. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan rute arung jeram dengan lancar, tanpa ada perang air lagi. Raka, Heru, Aca, dan Tika sudah kapok mereka tak mau mengambil risiko jatuh ke air untuk ketiga kalinya. Setelah sampai di daratan, mereka segera mengganti baju dengan pakaian kering. Hari mulai sore, dan sesuai rencana, mereka akan menginap di salah satu villa untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Aca dan Tika, yang awalnya hanya ikut arung jeram, kini ikut diajak untuk bergabung di villa. Begitu tiba di villa, mereka langsung masuk dan beristirahat sebentar setelah seharian bermain di wahana arung jeram. Sadi Air. Aca dan Tika ikut tertawa mengingat kejadian tadi. Udah, jangan dibahas lagi. Seru Heru kesal. Mending kita mikirin mau ngapain malam ini. Alvin yang sejak tadi duduk santai akhirnya angkat bicara. BBQ-an aja. Udara di sini enak. Paling pas kalau bakar-bakar. Kafka mengangguk setuju. Gue setuju. Lagian kita juga butuh makan malam, sekalian biar lebih seru. Clara langsung berdiri. Oke. Yang cowok siapin panggangan, yang cewek siapin bumbu. Tika mengangkat alis. Emang kita bawa bahan-bahannya? Udah disiapin pihak villa, kok? Jawab Galena sambil menunjukkan daftar bahan yang tersedia. Ada daging sapi, ayam, sosis, jagung, saus BBQ, sambal,
sama beberapa sayuran buat lalapan. Heru langsung semangat. Mantap! Tinggal eksekusi, nih. Tanpa protes, mereka pun mulai bersiap. Di dapur, Galena sibuk meracik bumbu. Sementara Dava berdiri di sampingnya, memperhatikannya dengan tenang. Kak, ini udah pas belum? Tanya Galena, menunjukkan daging yang sudah dimarinasi dengan saus BBQ. Dava melihat sebentar lalu tersenyum kecil. Udah? Wangi banget, pasti enak. Galena tersenyum senang. Ya iyalah, aku yang buat masak anak. Ujarnya dengan percaya diri membuat Dava terkekeh dan mengusap kepala Galena pelan. Iya, kamu memang jago. Clara, yang kebetulan masuk, langsung berseru. Wih, pede di dapur nih. Galena langsung tersipu, sementara Dava tetap tenang seperti biasa. Di halaman, asap panggangan mulai mengepul. Raka dengan semangat membolak-balik daging, sementara Alvin memastikan semuanya matang sempurna. Woi, lama amat sih. Keluh Heru yang mulai lapar. Kafka meliriknya datar. Sabar. Mau makan daging mentah? Tiba-tiba, Raka berteriak. Woi, siapa yang ngambil daging gue? Semua menoleh ke Aca, yang dengan santai mengunyah sosis bakar sambil tersenyum puas. Laper, maaf ya yang. Katanya tanpa rasa bersalah. Heru tertawa. Udah ikhlasin aja, Rak. Sama pacar sendiri juga. Lagian kalau lapar, siapa cepat dia dapat. Setelah semua matang, mereka makan bersama di teras, menikmati udara Bogor yang sejuk. Setelah makan, mereka duduk santai di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Galena menggenggam tangan Dava pelan. Hari ini seru ya, Kak. Dava menoleh, menatapnya dengan lembut. Iya, senang lihat kamu bahagia. Galena tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Dava. Angin malam yang sejuk membuat suasana semakin nyaman. Heru, yang melihat itu, langsung berseru. Woi, PDA lagi. Raka menimpali. Bahkan Romeo dan Juliet kalah nih. Semua tertawa, sementara Galena hanya bisa tersipu malu. Dava, seperti biasa, tetap tenang dan hanya mengusap kepala Galena sekali lagi, membuatnya semakin salah tingkah. Malam semakin larut, membuat mereka semua akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Villa ini memiliki 3 kamar, sehingga mereka berbagi tempat tidur. 2 kamar diisi oleh 3 orang, sementara 1 kamar lainnya ditempati oleh Dava dan Galena. Di dalam kamar mereka, seperti biasa, terjadi rutinitas sebelum tidur. Apalagi kalau bukan Dava yang meminta Nen. Namun, karena suhu udara di Bogor terasa lebih dingin, sepasang suami istri ini pun melakukan olahraga malam untuk saling menghangatkan satu sama lain. Beruntungnya, kamar mereka kedap suara, sehingga suara desahan yang tercipta tidak akan mengganggu yang lainnya.